Halo semua, jumpa lagi di channel ini. Dan di video kali ini saya akan kembali untuk review AC lagi nih teman-teman, yaitu AC Gree yang sudah saya pakai cukup lama ya. Dan kebetulan ini AC-nya tuh habis saya cuci ya teman-teman ya. Nice. Kali ini saya bukan mau review AC-nya, tapi kita mau tes penggunaan atau dari konsumsi daya listriknya teman-teman. Nah, biasanya kan kita sebagai pengguna awam nih penasaran kan berapa watt yang diperlukan oleh sebuah AC rumahan atau AC split seperti ini ya. Apakah penggunaan dayanya tuh dari awal sampai akhir segitu terus nih? Misalnya di AC Gree ini teman-teman, itu daya listriknya 390 watt ya. Nah, yang suka bikin penasaran kan apakah dari awal sampai seterusnya itu 390 terus atau 390 watt untuk start awal aja. Nah, untuk itu kita akan cek bersama-sama ya. Dan untuk AC Gree ini yang saya pakai ini teman-teman, itu tipenya GWC 05M0003 ya. AC-nya setengah PK dan ini saya pakai di kamar ya teman-teman ya. Dan kebetulan juga sudah saya buatkan untuk video review setelah pemakaian ya. Jadi teman-teman bisa tonton videonya. Dan di sini saya sudah siapkan alatnya untuk power meternya teman-teman, atau watt meter ya, untuk melihat atau mengukur berapa daya listrik yang digunakan ya. Oke, kita langsung aja ya. Kita pasang dulu untuk power meternya. Kita lihat di sini masih 0 ya teman-teman ya, karena belum ada daya yang digunakan ya. Sekarang kita colok untuk kabel power AC-nya. Untuk AC-nya sudah posisi standby ya teman-teman ya. Kita lihat lampu indikatornya menyala. Jadi kalau saat posisi standby seperti ini ada arus listrik yang keluar atau yang dipakai ya. Di sini terlihat 0,7 ya teman-teman ya. Jadi lebih baik AC itu kalau tidak kita pakai ya dicabut aja kabelnya ya, untuk hemat listrik teman-teman. Dan sekarang kita langsung aja nyalakan AC-nya ya. Di sini saya pakai settingan untuk mode sejuk ya teman-teman ya. Kalau di sini ada gambar tetesan air gitu, ada 3 ya, gambar tetesan air. Dan saya setting di suhu 28 ya. Kenapa saya suka settingan ini? Jadi untuk AC Gree ini teman-teman, untuk yang settingan yang saya pakai saat ini nanti kalau suhu sudah tercapai di 28 derajat, maka AC atau outdoornya itu akan mati atau berhenti bekerja ya untuk sejenak ya. Jadi daya listrik yang dipakai otomatis akan turun. Penasaran ya? Sama saya juga ya. Jadi yuk kita tes bareng-bareng. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini ya. Untuk daya listrik yang digunakan yaitu 396 watt ya. Jadi lebih dari 390 ya. Bisa kita lihat di sini ya, berubah-ubah teman-teman ya. Setelah AC menyala, itu daya listrik yang digunakan lebih dari 390 ya. Tapi tidak sampai angka 400 watt. Oke, AC menyala normal. Sekarang kita tunggu sampai suhu 28 derajat tercapai. Tapi sayangnya di sini teman-teman, saya tidak ada alat pengukur suhunya ya. Suhu ruangan saya nggak bisa ukur karena nggak ada alatnya. Jadi kita tunggu saja ya sampai kira-kira suhu itu tercapai, yaitu 28 derajat ya, suhu ruangan ya teman-teman ya. Dan apakah setelah outdoor berhenti atau mati, daya listriknya itu yang digunakan AC akan turun ya.
2,000 years later. Oke teman-teman, jadi saat ini posisi outdoornya sudah mati ya. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, bahwa daya listrik yang digunakan itu langsung turun ya teman-teman ya. Jadi di kisaran 13 watt saja ya. Jadi jauh sekali perbedaannya dari 390-an ke 13 watt ya setelah outdoor mati. Dan inilah yang membuat listrik di rumah kita menurut saya lumayan awet ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah setting ya untuk mode AC-nya ini teman-teman kalau listriknya mau awet ya. Tapi saya nggak mengharuskan juga untuk teman-teman pakai mode ini sih. Kalau mode ini kurang cocok misalnya atau kurang dingin ya teman-teman ya, bisa pakai mode cool aja ya. Nah tapi untuk di AC green nih teman-teman ya, untuk mode coolnya itu ya arus listrik yang digunakan. Tapi untuk AC green ini teman-teman ya, untuk di mode coolnya ya, itu arus listrik yang digunakan ya tidak akan seperti yang di mode sejuk ini teman-teman. Karena kalau di green ini untuk mode cool, outdoor akan berjalan terus ya, jadi bekerja terus. Jadi nggak ada istirahatnya tuh outdoor, nyala terus, bisa dibilang begitu ya. Jadi untuk listrik yang digunakan jelas lebih boros ya teman-teman ya. Karena kalau di green ini untuk mode cool, outdoor akan bekerja berjalan terus ya teman-teman ya. Jadi outdoornya nggak ada istirahat ya, bisa dibilang begitu ya. Jadi untuk arus listriknya itu yang digunakan jelas lebih boros ya, untuk daya listriknya lebih boros. Oke, dan sekarang kita akan tunggu ya teman-teman ya, kembali kita tunggu sampai outdoornya itu nyala kembali ya teman-teman ya. 2,000 years later. Oke teman-teman, dan akhirnya outdoornya sudah nyala kembali ya teman-teman ya. Tadi sempat sampai 400 lebih ya teman-teman ya di awal ya angkanya ya. Jadi untuk start awalnya kok malah lebih gede tadi ya teman-teman ya. Tapi dia langsung turun ya teman-teman ya, langsung turun. Dan di sini kita lihat untuk daya listriknya itu naik turun ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saat outdoor kembali nyala, dia arusnya ternyata langsung gede ya teman-teman ya. Jadi untuk start awalnya arusnya itu langsung besar, kemudian nanti dia turun-turun dan berubah-ubah ya teman-teman ya. Nah kalau untuk AC merek lain teman-teman ya, saya juga kurang tahu ya. Jadi ini saya coba baru pertama kali di AC Gree ini. Bisa teman-teman tes sendiri di rumah ya. Dan sekarang kita akan tes teman-teman untuk AC jika ada di mode cool ya teman-teman ya. Kita rubah dulu AC-nya ada di mode cool. Nah di sini sudah ada mode cool ya teman-teman ya. Kita setting di 24 derajat ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya untuk pemakaian daya listrik yang digunakan jika posisi AC berada di mode cool. Jadi teman-teman gimana? Menurut kalian lebih enak settingan yang cool atau yang ini ya, yang sejuk ya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.